Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi fungsi komposisi. Nah, oke, kita bahas ya fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini artinya dia melanjutkan fungsi gitu ya. Maksudnya gimana? Ini kalau misalnya ada himpunan A gitu ya. Himpunan A misalkan ini lalu himpunan B gitu ya. Nah, misalkan ini fungsi dari A ke B itu disebut fx misalnya, ya kan? Ini kan misalkan pemetaannya seperti ini, ya. Misalkan. Lalu kita membuat lagi gitu ya. Di sini ada himpunan C. Ini anggota-anggotanya. Nah, kalau kita lanjutkan ini dari B ke C gitu ya. Misalkan ini nama fungsinya si Gx. Gitu ya. Nah, dari tampilan ini kan fungsi fx itu memetakan dari A ke B. Lalu fungsi gx memetakan dari B ke C gitu ya. Nah, kita bisa melanjutkan fungsi dari A langsung ke C. Gitu ya. Dari A langsung ke C. Caranya gimana? Perhatikan, ini kan fungsi lanjutan gitu ya. Kita kalau menuliskannya dari yang paling kanan duluan. Berarti di sini apa? G komposisi fx. Nah, jadi ini adalah G komposisi fx. Lambangnya itu gini, bundaran gitu ya, bukan huruf O. Bundaran dia ya macam huruf O tapi bukan huruf O gitu ya. Lingkaran lah pokoknya seperti itu. Oke ya. Nah, ini dibaca G bundaran fx atau G komposisi fx. Artinya ini sama dengan gini. G dari si fx. Nah, kalau ada dalam kurung, ini kan berarti kan fx-nya duluan yang dikerjain gitu ya. Nah, masih kurang paham. Kalau kurang paham kita masuk ke bentuk nyatanya dulu lah. Misalkan ini A gitu ya. Misalkan angkanya itu 3, 4, 5 gitu ya. Sebentar. Nah, 3, 4, 5. Misalkan ini himpunan B. Himpunan B ini kita buat 5, 6, 7 gitu ya. Nah, ini pemetaannya dari 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 7. Artinya di sini adalah misalkan ini adalah fx gitu ya. Lalu untuk yang di C misalkan ini 10, 12, ini 14 gitu ya. Ini kita petakan lagi. Nah, yang ini adalah si Gx gitu. Berarti kalau kita lihat ini ya, dari A ke B itu kan fx gitu ya. Fx-nya itu kalau kita lihat apa? Ini 3 jadi 5, 4 jadi 6, 5 jadi 7. Otomatis B ini adalah yang A ditambahi 2 gitu ya, atau X-nya ditambahi 2. Berarti ini X ditambah 2. Kebayang ya? Ini 3 tambah 2 jadi 5, 4 tambah 2 jadi 6, 5 tambah 2 jadi 7. Nah, sementara GX-nya, kalian lihat, ini dari 5 jadi 10, dari 6 jadi 12, dari 7 jadi 14. Berarti ini adalah apa? Iya, dikali 2 gitu ya. Yang B ini dikali 2, berarti ini jadi 2x seperti itu. Nah, sekarang kita cari ini. Kita cari kalau misalnya langsung aja ini dari A ke C, apa fungsinya gitu. Nah, berarti ini yang ditanya apa? G komposisi fx gitu ya. G komposisi fx artinya apa? G dari si fx ini tadi. Nah,
fx-nya apa? Kita ganti, berarti G dari X ditambah 2. Nah, seperti itu. Logikanya gini, kalau kemarin ini fx gitu ya, misalkan X tambah 5, maka F2 ini jadi 2 ditambah 5 gitu, diganti seperti itu. Nah, ini G dari X tambah 2 gitu. G-nya apa? G-nya kan ini 2X ya. Berarti ini harus kita ganti, ini jadi 2. Kan harusnya kalau misalnya GX jadi 2X. Kalau misalnya G2 jadi 2 dikali 2 gitu ya. Yang X-nya ganti dengan 2. Kalau misalnya G5 berarti X-nya ganti 5. Nah, sekarang ini G X tambah 2, berarti X-nya ganti dengan X tambah 2. Seperti itu. Berarti ini adalah 2X ditambah 4. Inilah sih fungsi komposisi G komposisi fx. Nah, kebayang ya? Jadi dia dilanjutkan dari fx-nya itu X tambah 2, Gx-nya itu 2X tambah 2, maka fungsi lanjutannya adalah 2X ditambah 4, seperti itu. Nah, untuk fungsi komposisi ini yang perlu kalian pahami gini. G komposisi, sebentar ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke. Yang perlu kalian pahami, G komposisi F X itu tidak sama dengan F komposisi G X gitu ya. Nah, jadi ini berbeda. Jangan pula nanti kalian sama-samakan seperti itu. Sebentar, ini kita kasih ya biar nggak hilang. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan G komposisi F atau F komposisi G, ya, fungsi komposisi. Oke. Nah, ini tadi contoh yang kalau fx-nya ada, gx-nya ada, yang ditanya F komposisi gx atau G komposisi fx. Nah, sekarang perhatikan ini yang kedua. Kita mau bahas F komposisi gx-nya ada, fx-nya ada, gx-nya yang ditanya. Oke, perhatikan yang ditanya itu yang di sebelah kanan. Yang ditanya itu yang di sebelah kanan, gx-nya, ataupun boleh juga seperti ini. Apa namanya? G komposisi fx ini ada, terus gx-nya ada, yang ditanya si fx. Yang penting yang ditanya itu yang di sebelah kanannya gitu ya. Yang di sebelah kanannya. Kalau ini kan yang ditanya yang sebelah kirinya. Ini gx-nya ada, yang ditanya fx-nya yang di sebelah kiri. Nah, sementara yang ini ditanya sebelah kanannya. Oke, kita masuk ke contoh yang ini nih. Oke ya. Nah, contoh misalkan ini katanya F komposisi GX itu misalkan ada X kuadrat ditambah 2 misalnya. Lalu kita punya si Fx itu sama dengan misalkan X kurang 5 gitu. Nah, yang ditanya apa? Gx. Nah, Gx sama dengan apa gitu. Oke, kita kerjakan ini. Kan tadi kalau misalnya kita punya F komposisi Gx itu kan sama dengan F dari si Gx gitu ya. Nah, F komposisi Gx-nya itu tadi ini. X kuadrat ditambah 2. Nah, sementara Fx-nya ini. Nah, tadi kalau misalnya F2 berarti di sini 2 dikurang 5 gitu ya. Kalau F3 berarti 3 kurang 5. Sementara yang di sini tanya F dari Gx, berarti harusnya ya Gx dikurang 5. Kebayang ya? Kalau F2 itu 2 kurang 5, kalau Ft berarti T kurang 5, kalau Fgx berarti Gx kurang 5. Oke ya? Nah, setelah itu apa? Kita kan mau mencari Gx, maka pindahkan aja ruas yang ini. Yang ke kiri gitu ya. Berarti ini Gx tetap, yang ini jadi X kuadrat. 2 ini kalau yang ini pindah ke kiri jadi tambah, berarti tambah 5. 2 ditambah 5 berarti berapa? 7.
Berarti kita dapat GX-nya adalah X kuadrat ditambah 7. Oke, yang ini gampang ya. Kita buat contoh lagi. Oke, contoh lagi yang nomor 3. Misalkan ini kita balik deh. Ini G komposisi Fx gitu ya. Sama dengan misalkan apa ya? 2x kuadrat dikurang 5 gitu ya. Lalu kita lihat yang ditanya nanti yang di sebelah kanan, berarti ini G-nya yang ada. GX sama dengan misalkan kita buat 3x tambah 2 misalnya. Nah, yang ditanya ini si Fx sama dengan berapa? Oke, tetap ya yang ditanya itu yang di sebelah kanan, ini Fx. Sementara ini tadi yang ditanya si Gx gitu ya. Nah, kita buat ini G komposisi Fx itu sama dengan G dari si Fx. G komposisi Fx tadi kan 2x kuadrat dikurang 5. Sementara Gx-nya itu adalah ini 3x tambah 2. Tapi, nah ini kita ubah nih. Gx 3 dikali Gx. Nah, ditambah 2. Nah, seperti itu. Berarti ini kita pindahkan. Berarti 2x kuadrat dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 3gx. Nah, berarti ini jadi 2x kuadrat dikurang 7 ya. Sama dengan 3 dari gx, 3 kali gx. Berarti untuk gx-nya nah sama dengan ini 2x kuadrat dikurang 7. Ini harus kita bagi dengan 3. Seperti itu. Sampai sini aja boleh? Boleh. Atau kalau mau dilanjutkan, berarti apa? 2/3 x kuadrat dikurang 7/3. Gini juga boleh. Kan inilah si gx-nya. Oke, bisa dipahami ya? Intinya, kalau yang di sebelah kanan yang ditanya, maka pengerjaannya seperti ini. Cuma pindah-pindahkan ruas aja. Oke, bisa? Bisa dong. Lanjut. Nah, kalau tadi kita bahas yang fungsi yang di kanan yang ditanya, sekarang kita cari yang seperti ini, yang di kiri gitu ya. F komposisi Gx-nya ada, Gx-nya ada, yang ditanya yang di sebelah kiri, F-nya ada, atau boleh juga bentuknya gini. Kalau ini kan F komposisi Gx, atau bisa juga G komposisi Fx. Ini ada, terus Fx-nya ada. Nah, yang ditanya si Gx gitu ya. Intinya yang ditanya itu yang di sebelah kiri gitu ya. Oke, kita bahas. Oke, nah contoh fungsi kirinya, fungsi komposisi yang bagian kiri. Contohnya nih, ada F komposisi Gx sama dengan X kurang 6 dibagi dengan X ditambah 4. Lalu Gx-nya itu adalah X tambah 3. Nah, yang ditanya adalah F2. Nah, seperti itu. Oke, kita kerjakan dulu ya. Ini, oke, kita buat dulu cara biasa. Cara biasanya. Cara biasa ya. Nah, tadi kan F komposisi Gx itu sama dengan X kurang 6 per X ditambah 4. Ini artinya F dari si Gx gitu ya. F dari si Gx. Nah, ini sama dengan X kurang 6 per X tambah 4. Oke. Gx-nya itu kan ini. X tambah 3 berarti F dari X tambah 3 sama dengan X kurang 6 per X ditambah 4. Nah, kalau udah seperti ini gimana kita mau cari Fx-nya? Nah, kita buat permisalan ya. Misalkan kita buat P itu sama dengan yang ini. X ditambah 3. Gitu ya. Berarti kalau X itu sama dengan apa?
kita pindahkan. X itu sama dengan berarti apa? P dikurang 3. Nah, seperti itu. Kalau begitu, ini kita lanjutkan dari sini. Sub. Oke. Kan kalau X tambah 3 tadi adalah si P gitu ya. X tambah 3-nya ini adalah P. Berarti ini kita ganti F P. Nah, FP itu sama dengan X-nya kita ganti dengan P kurang 3. Berarti ini P kurang 3. Nah, dikurangi 6 dibagi P kurang 3 ditambah 4. Nah, kalau gitu ini FP sama dengan P kurang 3 dikurang 6. Berarti P dikurang 9 dibagi dengan P dikurang 3 ditambah 4. Berarti P ditambah 1. Kalau ini P, ini semua P, berarti boleh dong ini jadi Fx. Nah, ini jadi Fx. Yang ini jadi X kurang 9 per X ditambah 1. Oke, inilah fungsi Fx-nya. Tapi yang ditanya apa? F2. Nah, kalau gitu F2-nya adalah di mana kita buat? Sini ya. F2 itu sama dengan berarti 2 dikurang 9 dibagi 2 ditambah 1. Berarti sama dengan berapa? Ya, minus 7 per 3. Oke, berarti F2 adalah minus 7 per 3. Nah, ini kalau menggunakan cara biasa. Nah, sekarang cara apa ya? Cara cepat gitu atau cara pintar. Capin. Cara pintar. Oke, cara pintar gimana caranya? Kalau tadi kan ya, sama seperti ini gitu ya. F komposisi GX itu adalah X dikurang 6 per X ditambah 4. Nah, artinya ini tadi F dari GX sama dengan X kurang 6 per X tambah 4. Nah, di sini F dari si X tambah 3 sama dengan X kurang 6 per X tambah 4. Nah, perhatikan yang ditanya apa ini? Ini. F2 gitu ya. Artinya yang ini gimana caranya hasilnya itu sama dengan 2. X tambah 3 hasilnya sama dengan 2. Gimana caranya? Otomatis X-nya ini adalah min 1 gitu ya. Maka nanti semuanya di sini X-nya itu kita ganti dengan min 1. Berarti di sini F, kalau ini min 1 kan min 1 tambah 3, berarti jadi F2 gitu. Inilah yang ditanya. Gitu. Nah, sementara X-nya itu kita gantikan dengan minus 1. Berarti minus 1 dikurang 6 per minus 1 ditambah 4. Nah, hasilnya berapa? Iya, minus 7 per 3. Sama nggak? Sama. Oke. Bisa ya? Bisa dong. Oke, lanjut. Contoh soal yang kelima. G komposisi fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x. Lalu fx-nya itu x tambah 3. Nah, yang ditanya adalah si gx. Sama dengan berapa? Oke. Nah, kita jabarkan ini. Ya, kita jabarkan berarti G komposisi fx itu kan sama dengan G dari si fx, ya kan? Lalu G komposisi fx-nya itu adalah ini. X kuadrat ditambah 6x. Nah, sama dengan gx-nya itu yang ditanya. G berarti G dari fx. Fx-nya berapa? X ditambah 3. Nah, gimana caranya? Ya, pakai misal-misal lagi ya. Misale itu P sama dengan X ditambah 3. Oh, kebetulan aja nih X tambah 3 lagi ya. Lalu ini X-nya sama dengan apa?
Ya kayak tadi, P dikurangi 3. 3-nya pindah ke kiri gitu ya. Jadi P kurang 3. Nah, makanya ini kita ganti. Nah, berarti kalau X-nya itu P kurang 3, ini kita ganti, Deng. Berarti G dari, kan X tambah 3 jadikan ini. Berarti kan kalau kita substitusi ini, P kurang 3 ditambah 3 gitu ya. Nah, sama dengan ini, jadi P kurang 3 dikuadratin. Lalu ditambah 6 dikali P kurang 3. Nah, ini kalau misalnya kalian sederhanakan jadi GP. Ya, kalau GPP ya nggak apa-apa ya. Oke, nah ini kita kuadratkan. Jadi P kurang 3 dikali P kurang 3 berarti P kuadrat dikurang 6P ditambah 9. Yang ini. Oke ya. Lalu ditambah 6P, lalu 6 dikali minus 3 berarti minus 18. Nah, kalau gitu ini jadi apa? P kuadrat dikurang 6P, 6P tambah 6P. Ini kan bisa habis nih. Oke. Berarti ini lanjut minus positif 9 dikurang 18 berarti P dikurang 9. Ini GP. Nah, yang ditanya apa? Kan GX. Berarti GX itu sama dengan apa? Iya. X kuadrat dikurang 9. Oke, coba kita cek. Kita cek ya. Cek dan recheck. Tadi katanya G komposisi Fx. G komposisi Fx. Itu harus sama dengan ini, gitu ya. Berarti itu kan G komposisi Fx itu tadi G dari si Fx. Nah, loh. G-nya itu X kuadrat. Sorry. Ini G dari Fx-nya X tambah 3. Nah, G-nya itu ini. X kuadrat kurang 9. Enggak gitu. Berarti GX-nya ini gini. Kan harusnya kan X kuadrat kurang 9. Sementara di sini G X tambah 3. Berarti X tambah 3 dikuadratin dikurang 9. Gitu. Ini kalau kita kuadratin kan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Di sini dikurangi 9 lagi. Berarti 9-nya tewas. Dibunuh. Ini dibunuh. Berarti hasilnya tinggal ya X kuadrat ditambah 6X. Gitu ya. Bener nggak? Iya bener. Gitu. Oke, jadi inilah cara mencari fungsi komposisi yang di sebelah kiri. Oke, bisa? Bisa dipahami ya? Bisa dong. Oke, mungkin ini aja video kita untuk hari ini. Jangan lupa diulang-ulang kalau misalnya paham. Kalau belum paham ya. Kalau udah paham ngapain diulang-ulang? Cari soal lain ya. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang lagi sampai paham. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.